Jumpa lagi dengan saya Heru Prasetyo dalam pembelajaran daring Bahasa Indonesia kelas 8 SMP. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi dari bab 5 ya. Setelah di pertemuan kemarin kita sudah belajar bab 4 tentang teks puisi. Bagaimana? Kalian sudah menguasai teks puisi? Kalau begitu kita lanjut ke bab ke-5 ya. Di bab 5 saya akan mengajari atau kita belajar bersama-sama tentang teks ya. Teks apa? Teks eksplanasi. Ya. Dalam bahasa Indonesia itu kan banyak sekali ya jenis-jenis teks. Nah, setiap teks itu mempunyai ciri sendiri ya, kemudian struktur. Nah, untuk teks eksplanasi, kompetensi dasarnya yang pertama itu mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang dibenarkan atau dibaca dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan dan isi secara tertulis. Yang 3.10 menelaah teks eksplanasi. Nah, eksplanasi ya. Untuk tujuan pembelajarannya, siswa mampu menjelaskan pengertian teks eksplanasi ya. Dari setiap pembelajaran kalian juga seperti biasa harus menjelaskan tentang pengertian suatu jenis teks. Nah, kali ini teks eksplanasi. Yang kedua, meringkas isi teks eksplanasi yang berupa proses terjadinya suatu fenomena dari beragam sumber yang didengar dan dibaca. Yang terakhir, menyajikan informasi data dalam bentuk teks eksplanasi. Yang pertama tentu tentang pengertiannya ya. Apa sih pengertian teks eksplanasi itu? Jadi, teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang proses, mengapa dan bagaimana suatu topik yang berhubungan dengan fenomena alam maupun sosial yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Nah, sedangkan tujuan teks eksplanasi sendiri itu ditinjau dari tujuan penulisannya ya. Tujuan penulisan eksplanasi adalah untuk menjelaskan proses terjadinya sesuatu yang terjadi secara alamiah ataupun proses bekerjanya fenomena alam ya maupun sosial ya. Ya, intinya menjelaskan proses ya, tujuan dari eksplanasi itu ya. Nah, kita lihat yang ada bagian yang pertama, pernyataan umum ya. Setelah pernyataan umum kemudian disusul dengan urutan sebab alam atau urutan sebab sosial. Dan yang terakhir, urutan akibat alam dan urutan akibat sosial. Dari ketiga ini merupakan struktur teks eksplanasi ya, diingat-ingat ya. Kemudian untuk ciri-ciri teks eksplanasi sendiri itu ini saya cantumkan 4 ya. Yang pertama, memuat informasi fakta. Yang kedua, membahas suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau ilmu pengetahuan. Yang ketiga, bersifat informatif dan tidak berusaha memengaruhi pembaca untuk mempercayai hal yang dibahas di dalam teks. Yang keempat, memiliki menggunakan sequence markers seperti pertama, kedua, ketiga sampai berikutnya dan terakhir. Nah, kita lihat gambar ya. Gambar ini merupakan siklus hidrologi ya, siklus hidrologi. Jadi dalam eksplanasi itu kaidah kebahasanya itu mirip-mirip seperti ini ya. Nah, ini untuk memahami kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Kita lihat ada gambar ada air laut itu menguap disebut evaporasi, kemudian kondensasi ya. Ya, ini cocoknya ya pelajaran IPA. Nah, selanjutnya kita lihat nih bagiannya. Ada tanah longsor. Nah, itu sebab ya, kita ingat kembali tadi strukturnya ya, ada urutan sebab. Ini di contoh ada gaya penahan dan gaya pendorong. Misalnya lereng yang terjal
itu merupakan dari gaya penahan, dan gaya pendorong itu getaran ya, sampai dengan adanya bidang diskontinuitas bidang gaya penahan ya. Ya, demikian materi teks eksplanasi. Untuk selanjutnya kita akan lebih dalam lagi untuk membahas teks eksplanasi ya. Mungkin nanti juga ada latihan soal. Ya, semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Ya, that's all for today. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.